Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Khairunisa, NIM 303 dari kelas Akuntansi 5F. Di sini kita akan membahas mengenai bukti audit. Dalam bab ini, kita akan membahas mengenai prosedur pengumpulan bukti yang diawali dengan asersi. Apa sih asersi itu? Asersi merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Sebagai contoh, ketika melaporkan persediaan, manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan ada, dimiliki oleh entitas, mewakili daftar lengkap persediaan yang dimiliki, dan dinilai dengan tepat. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen akan membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Auditor menggunakan asersi ini untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan prosedur audit desain. Asersi yang digunakan ketika menguji transaksi dan peristiwa, termasuk item laporan laba rugi, ialah kejadian, kelengkapan, keakuratan, batas, dan klasifikasi. Asersi yang digunakan saat menguji pos-pos neraca adalah keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, serta penilaian dan alokasi. Selanjutnya ialah jenis bukti audit. Bukti audit merupakan informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapat mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Ada beberapa jenis bukti audit. Yang pertama ialah bukti audit yang cukup dan tepat. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep-konsep ini saling terkait karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Kesesuaian bukti audit dipengaruhi oleh sumbernya dan oleh asersi audit yang berisiko. Bukti dianggap lebih tepat jika memberikan konfirmasi tentang asersi yang paling berisiko salah saji material. Selanjutnya yang kedua ada konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal memberikan panduan tentang penggunaan konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Surat konfirmasi bank adalah permintaan informasi tentang jumlah uang tunai yang disimpan di bank, rincian pinjaman dengan bank, rincian janji aset yang dibuat untuk menjamin pinjaman dan suku bunga yang dikenakan. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke pengacara klien jika pengacara memegang dokumen atas nama klien yang relevan dengan audit. Meskipun jarang, konfirmasi eksternal juga dapat dikirim ke pemasok klien dan memberi pinjaman untuk mengkonfirmasi rincian jumlah yang terutang kepada kreditur dan pinjaman yang signifikan. Konfirmasi eksternal juga dapat dikirim ke debitur untuk memverifikasi saldo piutang. Selanjutnya yang ketiga ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter mencakup faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal ataupun eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien, dokumen yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Kepastian bukti audit bervariasi tergantung pada sumbernya. Kemudian yang keempat ada representasi. Nah, pertimbangan khusus untuk litigasi dan klien mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Bukti dikumpulkan dari risalah rapat dewan, diskusi dengan personel klien, dan surat perwakilan dari pengacara klien mereka. Surat representasi manajemen umumnya mencantumkan pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan.
Selanjutnya yang kelima ada bukti verbal. Sepanjang audit, auditor bertemu dengan manajemen klien dan staf untuk membahas berbagai masalah. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bentuk bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan di kertas kerja auditor sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan. Kemudian yang keenam ada bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Ini melibatkan penambahan kembali entry yang termasuk dalam jurnal dan buku besar klien. Selanjutnya yang ketujuh ada bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui inspeksi aset berwujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada. Selanjutnya yang kedelapan ada bukti elektronik. Bukti elektronik mencakup data yang disimpan di komputer klien, file dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindai dan difaks. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Mereka tidak meninggalkan jejak kertas. Untuk mengakses data transaksi ini, auditor harus mengakses sistem komputer klien mereka, tempat detail disimpan. Selanjutnya, persuasif bukti audit. Ada 3 kategori besar dari bukti yang menguatkan. Setiap kategori berbeda dalam hal persuasifnya. Kategori tersebut diantaranya ialah yang pertama, bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien termasuk catatan cek yang dikirim, salinan faktur dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, lembar kerja, rekonsiliasi, dan penghitungan. Bukti ini dapat disimpan dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Kemudian yang kedua ada bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dimiliki oleh klien termasuk faktur dan pernyataan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber bukti ini cukup meyakinkan karena diproduksi oleh pihak ketiga. Selanjutnya, ada bukti eksternal yang dikirim langsung ke auditor. Bukti eksternal yang dikirim langsung ke auditor itu meliputi konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi dan penilaian ahli. Selanjutnya ialah menggunakan pekerjaan seorang ahli. Mungkin diperlukan ya untuk menggunakan jasa seorang ahli jika auditor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menilai validitas akun atau transaksi. Pakar ialah seseorang dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membantu auditor saat mengumpulkan bukti. Masing-masing tahapan ini saat mempertimbangkan penggunaan seorang pakar, di antaranya yang pertama ada menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang pakar. Nah, ketika mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Mereka mungkin memutuskan bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk opini ahli atau laporan untuk menguatkan bukti lain yang diperoleh. Kebutuhan untuk menggunakan jasa pakar bergantung pada pengetahuan tim audit, signifikasi dan kompleksitas item yang dinilai, dan ketersediaan bukti pendukung alternatif yang sesuai. Kemudian, yang kedua ialah menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar.
Auditor harus dilibatkan dalam menetapkan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan karena pertimbangan pakar merupakan bagian dari bukti audit yang digunakan auditor untuk membentuk opini auditnya. Selanjutnya yang ketiga ialah menilai kapabilitas pakar. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari badan profesional yang relevan, reputasi pakar dalam bidangnya, dan luas pengalaman mereka dalam memberikan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor juga dinilai. Pengetahuan dan pengalaman pakar harus sesuai. Selanjutnya ialah menilai objektivitas ahli. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk opini atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Asosiasi akan ada jika pakar tersebut ialah karyawan perusahaan atau dengan cara lain terhubung dengan klien. Selanjutnya ialah menilai laporan pakar. Laporan harus merinci setiap tahapan proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan. Ini harus mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan atau perhitungan yang dilakukan. Auditor menilai kesesuaian sumber data yang digunakan pakar tersebut harus menggunakan sumber data yang memiliki reputasi baik dan handal. Auditor menilai konsistensi asumsi yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan informasi lain yang diketahui. Kemudian yang terakhir yaitu ada tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien berada pada auditor. Auditor itu harus bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang pakar dan menentukan apakah bukti tersebut andal dan objektif. Auditor melakukan ini dengan mengikuti proses yang diuraikan di atas. Mereka akan menentukan kebutuhan akan seorang pakar, ruang lingkup pekerjaan pakar, serta kompetensi dan objektivitas pakar tersebut. Akhirnya, auditor akan menilai kualitas laporan pakar tersebut dan keandalan informasi yang tercakup di dalamnya. Selanjutnya ialah menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor mungkin perlu menggunakan pekerjaan auditor lain ketika klien mereka beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau dunia, atau memiliki aset signifikan di tempat lain. Jika hal ini terjadi, auditor utama mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien mereka. Prosedur pengumpulan. Auditor akan memeriksa catatan, dokumentasi, dan aset berwujud. Mereka akan mengamati staf klien melakukan berbagai prosedur. Auditor akan meminta keterangan dari personel klien dan pihak ketiga. Konfirmasi dikirim ke pihak ketiga termasuk bank, pengacara, pemberi pinjaman, dan debitur. Auditor akan menghitung ulang angka yang muncul di file dan catatan klien untuk memeriksa keakuratan matematis. Mereka akan melakukan kembali beberapa proses yang digunakan oleh klien untuk memeriksa efektivitas pengendalian internal dan validitas jumlah yang diperkirakan oleh personel klien. Prosedur analitis digunakan selama audit untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.